Ini hukum yang terkait dengan sholatnya ini ya. Jadi ini yang sangat penting gitu. Terkait dengan sholat, hukum wanita yang sedang haid atau nifas tidak terkena hukum wajibnya sholat dan makruh mengqadainya. Sholat tidak boleh dan tidak boleh diqadai, bahkan makruh. Jadi kalau di hadisnya kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is sholat. Jadi di hadisnya seperti itu. Katanya Sayyidah Aisyah, kunna saya diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk ngodoi puasa, tapi nggak diperintah ngodoi sholat. Ya ini tadi itu yang terkait dengan ngetes tadi itu termasuk wajib sholat bila ini awal haid ya, maksudnya ya awal haid. Wajib sholat bila datangnya halangan datang dan sudah masuk waktu sholat, yang cukup untuk sholat yang seringan mungkin. Sholat cepat lah namanya. Sholat cepat itu sholat yang dilakukan adalah rukun-rukunnya saja. Jadi Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ya, ruku, kemudian i'tidal, nggak usah baca, nggak apa, itu sholat cepat namanya. Gini, jadi ada zuhur misalnya ya, ada zuhur belum keluar darah, kemudian adzan oleh 2 menit atau 4 menit lah namanya keluar. Oh iya, adzan oleh 4 menit keluar darah. Nah kira-kira 4 menit itu kan cukup untuk sholat kan? Kan cukup kan? Maka duhur hari itu wajib sholat. Artinya ya sekolah nanti setelah suci. Belum? Ya paham ya? Seperti itu. Jadi maksudnya halangan datang sudah masuk waktu sholat yang cukup untuk melakukan sholat seringan mungkin. Artinya sholat cepat itu adalah sholat yang dilakukan rukun-rukunnya saja. Jadi takbir Allahu Akbar, baca langsung nggak usah kabir ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kemudian ruku ya, terus seperti itu namanya rukun-rukunnya saja. Itu namanya sholat cepat. Ya. Ya sekarang 2 menit lah, jadi masuk waktu ya belum, pas tidur belum misalnya 2 menit kemudian akhir ya sekarang, maka hak duhur hari itu wajib qada nanti ketika sudah suci tentunya. Kemudian wajib sholat ini berakhirnya ini yang apa ya, wajib sholat ketika halangan berakhir dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk membaca takbiratul ihram. Sebaliknya, tadi dites ya di akhir waktu, makanya tadi sunatnya ngetes di akhir waktu hari itu. Di akhir waktu dites ya ternyata bersih. Setelah dilihat bersih, langsung kedengaran adzan misalnya. Adzan maghrib misalnya ya, atau adzan asar misalnya. Kalau adzan zuhur ya enggak, langsung waktu subuh sudah berakhir sebelumnya kan itu kan. Jadi yang mungkin itu adalah asar, zuhur, maghrib, isya. Kalau subuh enggak. Ya. Jadi cukup untuk takbiratul ihram kok, baca takbir rukunnya sholat, takbir pertama Allahu Akbar itu. Setelah dilihat bersih kok langsung ada adzan, maka wajib sholat yang itu, ya otomatis yang adzan itu otomatis. Juga wajib sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Kalau asar maka zuhurnya wajib juga. Paham ya? Tidak perlu saya pakai papan ya. Jadi kalau berhenti di zuhur, kalau berhentinya di akhir waktu zuhur misalnya enggak, ya zuhurnya saja. Jadi kalau akhir waktu zuhur maka sholat zuhurnya saja ya, wajib sholat. Asalnya otomatis karena masuk waktu sudah. Tapi kalau di akhir waktu asar maka asar dan zuhur, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Begitu juga kalau di akhir waktu isya, maka isya dan maghrib yang wajib diqadai.
Ini kaitannya dengan foto. Ini istihato ini namanya. Caranya bersuci bagi istihato. Ini juga penting gitu ya. Baik, ini saya terangkan dulu. Cara bersuci bagi yang bukan istihato, tapi yang umum istihato. Kalau seperti anyang-anyangan itu jarang, yang sampai kemudian bisa menghabiskan waktu itu jarang. Yang umum istihato. Jadi cara bersuci bagi wanita istihato khususnya adalah membasuh vaginanya. Jadi atau ini kalau penisnya berarti orang tadi itu apa namanya nyaman ya. Setelah dibasuh kemudian disumbat, ditutup, masukkan kapas, dimasukkan. Tidak boleh di luar dong, tidak boleh, tidak cukup hanya pakai pembalut khususnya. Harus ada kapas yang dimasukkan. Tapi jangan sampai ada penyumbat yang keluar vagina bagian luarnya. Tapi kecuali puasa nanti, membalut dan bercelana dalam yang kuat. Jadi setelah disumbat baru pakai pembalut. Penyumbatan dilakukan kalau tidak membahayakan, kalau tidak sakit, tidak menyebabkan sakit. Kalau sakit yang tidak bisa ditahan, ya berarti cukup ditutup di luar. Atau puasa, kalau puasa dimasukkan maka batal puasanya. Jadi kalau misalnya istihadah puasa ya, cara mau sholat ya cukup dibersihkan itu, dicuci, dibersihkan, kemudian ditutup di luarnya itu. Kemudian pakai ya pembalut dan katok yang kuat-kuat itu. Kemudian jika hadasnya masih mengalir, jadi setelah ditutup sesuai proses tadi, ternyata darahnya masih keluar gampangnya. Nah, dilihat dulu keluarnya ini kenapa ya. Kalau keluarnya ini dikarenakan kurang baik dalam penyumbatan, jadi cara nutupnya gak bener gampangnya, tidak sesuai aturan, maka harus disuci lagi, pakai pembalut lagi. Tapi kalau keluarnya ini pembalutnya cara nutupnya sudah benar tapi tetap keluar karena darahnya terlalu keras terus ya, maka tidak perlu ya. Atau membantu ya, maka kurang baik, karena kurang baik dalam menyumbat atau balutnya maka tidak cukup, artinya harus diproses lagi. Beda halnya jika keluarnya karena hadasnya terlalu kuat, artinya darahnya keras tadi itu terus maka tidak perlu. Dan secepatnya wudhu. Jadi setelah proses ini dilakukan maka segera wudhu, segera sholat. Segera wudhu, segera sholat. Nah, ini harus dilaksanakan setelah masuk waktu tadi itu ya, dilakukan di dalam waktu. Artinya kalau sholat zuhur ya waktu sholat zuhur, bukan sebelumnya ada zuhur. Kemudian niatnya bukan wudhu untuk menghilangkan hadas, tapi adalah untuk istighfar di sholat, seperti mungkin yang maklum. Nawaitul wudhu al-istighfar fardhi sholati ya. Istighfar fardhi sholati. Kemudian satu kali wudhu hanya dapat digunakan untuk satu kali sholat fardu. Artinya untuk sholat asarnya harus proses seperti tadi itu. Kalau dilakukan dari sholat zuhur, maka sholat asarnya harus ulangi lagi proses seperti tadi. Ini bila sebelum sholat darahnya atau hilang dalam waktu yang lama, maka wudhunya batal. Artinya kok istihadahnya berhenti, sudah wudhu ya belum sholat, sudah wudhu belum sholat, kok bersih merokok, maka ya harus wudhu lagi, dibuang dulu, dibersihkan, wudhu lagi baru sholat. Tapi kalau sudah sholat ya tidak. Ini kemudian kapan sholatnya? Antara membersihkan tadi itu dan wudhunya sampai dengan sholatnya tidak lambat, kecuali untuk kebaikan sholat semisal menunggu jamaah.
Gampangnya setelah wudhu langsung sholat gitu saja, kecuali nunggu jamaah. Tidak langsung sholat, tapi karena nunggu jamaah maka boleh ya. Bila ada kemungkinan sebelum keluar waktu hadasnya berhenti, maka lakukan sholat pada saat hadasnya berhenti. Ini sudah beda nih. Artinya kok punya prediksi lah Bapak Ibu saya ya. Ini diperkirakan nanti sebelum waktu berakhir kira-kira berhenti darahnya misalnya, maka sebaiknya dilakukan saat berhenti. Artinya tidak proses seperti tadi itu, berarti mandi dulu nantinya. Seolah-olah dengan duduk jika itu menyebabkan hadasnya tidak mengalir. Ya ini sholat itu kan rukunnya sholat di antara berdiri, sholat fardu. Tapi bagi orang yang hadas ini istihadah namanya, kalau dengan cara sholat duduk menyebabkan hadasnya darahnya tidak keluar misalnya, maka boleh sholat duduk untuk menghindari keluarnya darah tadi itu. Mungkin ini sudah dulu untuk terkait dengan ini. Pokok kalau ada yang tanya terkait dengan sholat tadi atau terkait dengan ya yang hadas ya, silakan kalau ada. Yang lainnya tadi nifas tadi. Ada yang tanyakan? Tidak ada kelainan. Biasanya ada ya. Ada itu yang ini sebenarnya ini yang belum yang sulit-sulit ini sebenarnya. Ada yang sulit sebenarnya di kaitan dengan haid itu. Jadi ketika misalnya sucinya tidak sampai 15 hari ya, itu nanti yang bermasalah. Ini tadi yang diterangkan yang normal-normal dulu. Yang nggak normal belum diterangkan, dan ini yang sulit. Jadi sebelum suci belum 15 hari keluar darah misalnya, keluarnya sedikit dan sampai seminggu dan ini nanti yang terkait dengan gampang istihadah. Justru yang sulit itu orang perempuan adalah ketika pembahasan tentang istihadah sebenarnya. Tapi untuk saat ini mungkin cukup dulu ya. Ya waktunya lain lagi mungkin kalau nanti lebih baik itu. Kalau ada ini tanyakan dulu yang terkait dengan haid dan tadi khususnya yang diterangkan. Bagi yang punya buku silakan di sambil nganggur dibaca. Nanti kalau nggak paham bisa tanya. Bisa tanya ke saya atau ke Pak Amin atau Pak Aris sendiri. Boleh. Monggo kalau ada. Hah? Ya, kalau malu udah selesai. Memang untuk khusus wanitanya memang kalau sama perempuannya enak. Artinya belajar sama perempuannya itu nggak malu ke temannya maksudnya. Bisa gitu. Sudah. Mau ke nifas. Kalau atau waktu lain nanti nifas, ini nifas.